Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ufron selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi PAI MTSMA. Perkenalkan, nama saya Miftahul Awaliyah. NIM saya yaitu 12130-136. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan tema yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dengan kode A2. Yang pertama yaitu bacaan dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Hukum tajwid dalam surat Al-Ikhlas ada tafhim, ada qalqalah kubroh, ada alif lam syamsiyah, lalu ada matobi'i, ada idhar syafawi, ilham bilaguna, dan sebagainya. Saya tidak akan banyak menyebutkan karena punya durasi waktu juga. Selanjutnya yaitu kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini, yaitu surat ini itu merupakan penegasan bahwasanya penegasan kita kepada Allah. Surat ini itu menjelaskan mengenai keesaan Allah. Nah, kita sebagai makhluk Allah harus beribadah kepada Allah, harus mutlak ya. Kita tidak boleh tidak beribadah kepada Allah, karena Allah itu tadi, beliau adalah orang yang menciptakan kita. Juga Allah yang Maha Esa, Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Juga kita harus meyakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki Allah itu tidak punya atau tidak dimiliki oleh makhluknya. Allah itu kan Esa ya, dan Allah itu tunggal. Sehingga keyakinan ini itu pun memperkuat tauhid kita, bahwa Allah itu adalah sumber segala hal dan tidak ada yang setara dengannya. Sehingga segala sesuatu harus dipanjatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, diturunkannya surat Al-Ikhlas ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada sekelompok Bani Quraisy yang meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan leluhur dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada yang meriwayatkannya dari Ubay bin Ka'ab dan Jafir bin Abdullah yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah, jelaskanlah pada kami sifat-sifat Tuhanmu. Nah, maka kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini gitu. Selanjutnya tafsir kemenak surat Al-Ikhlas ya. Ini yaitu bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, yang esa, tiada tandingannya, lalu tiada pembantu, tiada lawan, tiada yang serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya juga. Selanjutnya yaitu Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ialah bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Lalu ada dari Ali ibnu Tahil yang telah meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, lalu juga maha mulia dan maha sempurna dalam kesetaraannya, maha penyantun, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Selanjutnya yaitu Tuhan ini itu atau Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya, tidak punya istri juga, yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Jadi mana mungkin Allah itu mempunyai tandingan di kalangan makhluknya.
kan makhluknya itu kan diciptakan ya, diciptakan dari Allah sendiri. Lalu selanjutnya nilai yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu surat ini tuh mempunyai makna ya, tadi keesaan Allah, bahwa surat ini tuh menerangkan mengenai penegasan bahwa kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak ya, harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Allah itu adalah sumber dari segala hal dan tiada yang setara dengannya, sehingga segala sesuatu itu harus dipanjatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang kedua yaitu dari surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan kode A3. Saya akan membacakannya terlebih dahulu ya. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tajwid yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini yaitu ada bacaan qalqalah sugro, ada alif lam qamariyah, ada ikhfa matobi'i, lalu juga ada alif lam qamariyah, dan juga ada idhar syafawi. Selanjutnya yaitu kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat pertama itu kan tadi dijelaskan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, di sini berarti menciptakan makhluknya itu secara umum dan secara khusus, yang mana adalah manusia. Dan manusia diciptakan dari segumpal darah. Pada ayat kedua, manusia kan diciptakan dari segumpal darah. Tidak hanya itu, manusia itu juga diberi perintah dan juga larangan. Nah, yang menjelaskan mengenai perintah dan larangannya yaitu Nabi Muhammad dengan bantuan dengan Al-Quran tentunya. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 3 disebutkan bahwa Allah memiliki sifat yang pemurah dan karunia-Nya itu yang besar kepada makhluknya. Dan di ayat keempat dan kelima di sini mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, berarti mengajarkan ilmu dengan kolam. Bil kolam berarti mengajarkan ilmu dengan kolam. Nah, Allah mengajarkan kepadanya hikmah yaitu ilmu. Nah, Allah pun mengutus Rasulullah supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Mereka siapa ya? Tentunya umatnya, cucu-cucunya maupun anak-anaknya, ya termasuk kita sebagai umatnya. Lalu selanjutnya tafsir dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu menurut tafsir Al-Qurtubi yaitu mengenai usaha Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dikembangkan kepada anak cucunya di muka bumi ini dengan kolam sebagai alat untuk menulis agar ilmu yang diberikan itu tidak punah. Baik, mungkin karena ini durasi juga sudah cukup banyak, mungkin cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.